Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Pada sesi kali ini saya hanya ingin menyelesaikan dengan tuntas chapter 12 dengan membahas hidden-nya. Karena seperti yang kita sudah lihat di chapter utama ada beberapa bagian yang masih belum terlihat. Jadi tanpa basa-basi lagi ayo kita masuk ke story. Kembali ke pertengahan chapter 12, saat Sikikan pergi membawa Lucia yang sudah sekarat, tidak kurang dari 30 konstruksi humanoid berdiri di depan Luna dan Alpha. Dengan lebih banyak lagi mesin bionik di belakang Diana, Alpha memindai sekeliling sebelum mengarahkan pandangannya pada Diana. Sambil menyuruh para corrupted pergi karena tak ada gunanya juga mereka di sini, Alpha dan Diana meletakkan tangan mereka di atas senjata pada saat yang sama. Bersiap untuk bertarungan, Diana menanyakan apa yang dilakukan Alpha di sini, dan Alpha mengira Diana datang untuk membalaskan dendam Rosetta. Mendengar Alpha menyebut nama itu, Diana melemparkan harpon lalu Alpha menangkis harpon itu dengan sarung pedangnya. Lalu Diana menyerukan para pasukan untuk bersiap, karena sudah pasti pertempuran tak bisa dihindari. Tidakkah kamu merasa sedih harus memperjuangkan manusia yang pernah mengkhianatimu? Orang yang menyedihkan. Kalian Ascendant meminjam kekuatan Punishing Virus hanya untuk menghancurkan apa yang kalian inginkan, dan juga menghancurkan harapan semua orang. Dan apa yang kau dapatkan dari itu? Meski aku tidak mengerti sejarah apa yang dimiliki kota ini, tapi kaulah yang menghancurkan dan memporak-porandakannya. Padahal akhirnya kami manusia kembali mendapat kesempatan untuk memahami satu sama lain, tapi kalian terus mengagalkannya. Jadi kau percaya pada dongeng yang dijalin Babilonia? Kau percaya dunia akan kembali seperti semula? Itulah mengapa kami bergegas ke sini, untuk membuat kembali dunia. Sekarang kendalikan mekanismemu dan lindungilah sosok di belakangmu. Diana menargetkan Luna, dan saat bertarung Forest Guard kalah jumlah. Lalu saat Alpha mengajak Diana naik ke atas panggung, Rosetta yang menjawab dan akan menjadi teman dansanya. Kita ke Kerberus dan Strike Hawk yang sedang menghadapi Corrupted di tempat yang berbeda. Chrome menawarkan bantuan, tapi sepertinya Kerberus tak berminat akan hal itu. Setelah memutus komunikasi, Vera menatap Corrupted yang jauh di depannya dan menyesuaikan postur, dan menggunakan ruang bernapasan ini. Lalu ada Noctis yang ngedumel soal Asimov. Memasang kunci pembatas pada bingkainya dan baterai yang masih memerlukan kalibrasi sehingga tidak dapat digunakan. Ketiganya menghadapi musuh di berbagai area pabrik. Vera mendapat sorak dukungan Noctis dan nomor 21 saat dia menghadapi Corrupted sendirian. Tapi lagi keadaan kayak gitu nomor 21 sempat-sempatnya menanyakan apa itu baterai. Lalu mereka berdua berantem di saluran komunikasi dan Vera memberi peringatan jika masih melanjutkannya. Lalu di hadapan Vera muncul sosok Rowland dan memuji cara bertarung Vera yang liar itu. Dia seperti lebih cocok jadi Ascendant daripada anggota Babilonia, dan menawarkan Vera apakah mau mencicipi Punishing Virus? Yah, walau bagaimanapun sepertinya tak ada niatan sama sekali untuk Vera menjadi Ascendant. Karena baginya rasa sakit itu baik, entah itu miliknya atau milik orang lain, dan rasa sakit dari Ascendant yang cantik adalah sesuatu yang manusiawi. Yah, emang mengerikan cewek satu ini guys. Vera memotong Corrupted menjadi dua sambil berbicara, lalu mengarahkan pedangnya ke Rowland. Vera berkata-kata seolah Ascendant bukan manusia. Yah, bagi gua juga emang Ascendant itu udah bukan manusia. Karena sejauh ini Ascendant yang gua kenal semuanya pada gak punya hati, yang namanya gak punya hati dah jelas bukan manusia. Rosetta sadar, dan mendapati dirinya ada di dalam sel perawatan. Dan Nicola lah yang membawanya ke sini dengan alasan pemulihan yang dapat berlangsung lebih cepat. Karena kalau hanya mengandalkan teknologi Forest Guard mungkin ia masih koma. Jadi langsung pada intinya Pak Nicola memerintahkan Rosetta untuk ikut serta dalam perang di Kowloon Corp. Dan ternyata memang teknologi hybrid humanoid berasal dari Babilonia. Cuma seperti yang kita tahu di chapter X00 bahwa banyak yang menolak teknologi tersebut karena alasan kesadaran. Lalu Rosetta mengangguk seperti menerima perintah tersebut. Saat penjaga mengikuti perintah Nicola membuka pintu sel dan begitu Rosetta bebas, dia mencengkeram leher Nicola dengan satu tangan. Terlalu cepat bagi penjaga untuk bereaksi, dan dengan tegas Rosetta bilang bahwa ia berjuang untuk rekannya, dan bukan untuk Babilonia. Ya, Nicola bilang terserah kau saja sambil menyeringai. Kembali ke perang, Diana tak menyangka bahwa Rosetta beneran datang. Yah, ternyata suara kemarin itu suaranya Diana. Gimana sih lu, Bang? Dahlah bodoh amat Meng, lanjut guys. Sosok familiar menghalangi pedang Alpha. Lalu Rosetta seolah mengulang pertemuan pertama mereka. Rosetta memegang harpon dan perisainya sambil menatap tajam ke arah Alpha. Yah, ternyata Alpha pun tahu Rosetta baru saja dari Babilonia, dan mengira dia telah diutak-atik.
Melihat keduanya, Diana tiba-tiba teringat masa lalu. Penyesalan karena tidak berada di sana untuk Rosetta tertanam jauh di dalam pikirannya. Jadi alih-alih melakukan seperti yang dikatakan Rosetta di Kutub Utara, dia malah bergerak mendekat ke Rosetta. Penjaga hutan lainnya memiliki pemikiran yang sama. Bagi mereka, kolektif selalu menjadi prioritas utama. Namun Rosetta bilang jangan mendekat. Mendengar teriakan Rosetta, Diana memperhatikan partikel emas melayang di sekitarnya. Tidak diketahui, tidak terduga, namun tidak kalah menakutkannya. Ya, sepertinya Rosetta telah dimodifikasi oleh Babilonia. Dan tugas ia sekarang melawan Alpha, sisanya biar urus pasukan di belakang Alpha. Lalu Rosetta menanyakan Nicola di saluran komunikasi apakah sudah siap? Yah, kita tak punya banyak waktu. Dan Nicola paham dengan kemampuan Rosetta. Rosetta lebih tahu kapan saat yang tepat menggunakannya. Pertarungan tersebut berakhir menjadi pertarungan 1 lawan 1 antara Rosetta dan Alpha, bilah dan tombak. Setiap benturan keduanya mengirimkan percikan api beterbangan, seperti bintik-bintik debu bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak seperti Alpha, yang metodis dalam langkah dan posisinya, Rosetta sepenuhnya mengabaikan gerakan konvensional ke sana kemari, dan hanya menyerang berulang kali ke arah Alpha. Strategi menyeluruh melemparkan dirinya ke arah Alpha, mengancam akan menghabisinya melalui ujung tombak. Sebuah komet dengan ukuran dan kecepatan humanoid hibrida yang penuh celah, tapi itu cukup mengunci Alpha dalam pertarungan. Menolak mundur menggantungkan ancaman untuk menyalibnya secara keseluruhan. Alpha hanya bisa diam dan menjawab serangan Rosetta. Pedangnya siap menangkis setiap serangan, bersama Rosetta yang akan mencapai batas. Karena dunia ini terbuat dari pola-pola yang selalu berulang, bahkan kekacauan pun punya aturannya sendiri. Apalagi sepak terjang Rosetta menyinkronkan, bernapas, dan menjadi lawan. Alpha menangkap jeda yang fatal tiap titik nadir napasnya dan bilah yang melintas, dengan lancar meluncur ke arah Rosetta. Dan bersiap untuk memberikan pukulan terakhirnya kepada Rosetta. Alpha hendak mencabut pedangnya dari Rosetta, tetapi berhenti ketika dia melihat ekspresi wajah Rosetta. Inilah akhir untukmu, Ascendant. Dengan seluruh kekuatannya yang tersisa, Rosetta menggenggam erat pedang Alpha. Itu semua adalah bagian dari rencananya sejak awal. Jika ia tidak bisa menjadi yang terbaik untuknya, setidaknya ia bisa membawa Alpha bersamanya. Lalu partikel emas kartu truf Rosetta dalam pertarungan ini berenang di udara. Senyuman tegas Rosetta menghilang dari debu emas. Rosetta memberi perintah Nicola untuk melepaskannya. Kemudian partikel emas menyatu dan bertabrakan, dan cahaya keemasan memenuhi seluruh tempat. Kembali ke Vera, yang bertarung dan babak belur melawan Rowland, terhuyung ke arah Rowland, tapi setiap langkah yang dia ambil ke depan, dia mengambil satu langkah mundur. Namun Babilonia tampaknya telah mencapai tujuan untuk mencegat Ascendant. Tetapi perasaan terpikat ke dalam jebakan ini membuat fisik Vera tidak nyaman. Rowland mencoba memprovokasi Vera dengan layar proyeksi dan menunjukkan video dan foto Grey Raven. Sambil memberi ancaman, Rowland menarik pisau rantai dan bilahnya dan terurai di udara menjadi cambuk yang panjang dan tajam. Tapi, sebuah peluru tiba-tiba meledak di belakang Rowland. Gelombang ledakan membuat Corrupted yang terbang, mengganggu lintasan pedang rantainya. Rowland dan Vera sama-sama mengarahkan pandangan mereka ke arah ledakan. Yah, siapa sangka itu ternyata bantuan artileri dari Agdilek. Mereka ternyata membantu perang ini dari jauh dengan meriam artileri mereka. Tapi dipotong oleh Rowland yang melanjutkan serangannya tanpa mempedulikan itu. Vera terpaksa kembali berperang. Kedatangan bala bantuan hanya membuat penanganan situasi saat ini menjadi lebih sulit. Atau setidaknya Rowland berasumsi demikian. Yah, karena keadaan tersebut Agdilek melepaskan tembakan mereka lagi. Dan kali ini Vera diberi peringatan keras oleh nomor 21 untuk mundur. Kerberus bertengkar di saluran komunikasi karena Vera bersikeras ingin membawa Rowland sebagai tawanan. Namun tiba-tiba Asimov join komunikasi. Asimov tahu dia tak akan tinggal diam. Jadi Asimov memberitahu komandan mereka telah siap di ruang penghubung dengan kode 04 kali. Kode yang unik, tapi tak ada waktu untuk membahasnya. Dan meskipun Rowland tidak mengetahui apa yang direncanakan Kerberus, naluri berkata untuk menghentikan Vera segera, lalu memori link terkoneksi, lalu Vera seperti melakukan adaptasi. Matanya bersinar, menurunkan inti tubuhnya dan mengambil posisi seperti taring. Yah, Vera sedang melakukan pencocokan dengan komandannya, dan kemudian Vera menyerang Rowland secara langsung, dalam upaya untuk menghalangi gerak maju Vera. Rowland menghindar dengan satu kaki dan berputar, membangun kekuatan yang cukup untuk membelah tanah sebelum kedua bilah mereka bertemu. Meski tidak melihatnya langsung, Noctis kaget dengan serangan Vera yang meleset. Yah, Vera bilang itu hanya pemanasan. Lalu Rowland menanyakan apa yang dia lakukan.
Vera pun bilang sekarang aku punya orang lain untuk berbagi rasa sakitku, meskipun kamu tidak akan mengerti maksudnya. Pada akhirnya Vera mengejar Rowland sendirian, dan Akdilek memutuskan memberi bantuan artileri pada yang lain. Setelah Forsaken turun dari kendaraan, mereka membuat perkemahan sementara di jalur terdekat untuk mencegat musuh. Meskipun jumlahnya hanya sekitar 40, bagi para veteran ini itu sudah lebih dari cukup. Sisa-sisa korupted tersebar di seluruh tanah. Watanabe menyuruh anak buahnya menyelamatkan perbekalan yang masih bisa digunakan. Dan dia menatap Kowloon Corp dari kejauhan. Apa yang membuat Kowloon membangun kota metropolitan seperti itu? Pemandangan yang cukup megah. Namun bagi Watanabe, pemandangan itu mendekati obsesi yang menyakitkan. Rumah adalah kenyamanan, namun tempat berlindung yang terlalu dalam akan menjadi penjara. Watanabe tahu bahwa kota megah ini tidak akan memiliki banyak tempat untuk menampung orang. Bahkan toko-toko pun kemungkinan besar tidak digunakan lagi, jalanan yang megah hanyalah fosil. Dan itu hanya mengingatkan diri akan masa keemasan yang telah hilang. Dan seorang rekan di dekatnya mengajukan pertanyaan, menetap di dunia saat ini hanyalah sebuah harapan yang luar biasa. Dan orang tahu untuk bermimpi akan hal itu hanya akan menumpulkan pedangmu. Dan Watanabe merespon. Mengayunkan pisau di tangan dan mengarahkannya ke tenggorokan orang itu, Watanabe bilang jangan bergerak, lalu yang lain tidak mengerti situasi, tapi Forsaken segera mundur sesuai perintah Watanabe. Emang veteran mah beda ya guys, dia sudah tahu bahwa ada yang menyamar, dan itu Lamia, lalu Lamia pun langsung melepas ilusinya. Watanabe menanyakan apa yang coba ia lakukan di sini. Yah Lamia hanya sedikit meningkatkan hasil, tapi sayangnya gagal. Apakah dengan minta maaf kamu akan melepaskanku? Saling diam dan menatap, dan Watanabe melepaskannya. Yah Watanabe sangat paham dengan kondisi dan situasi bahwa kita tak akan bisa melawannya. Lalu akhirnya Lamia dilepaskan dengan meninggalkan beberapa korupted. Jadi mari bersihkan sampah itu dan jangan lengah, musuh bisa datang dari mana saja. Sesudah ledakan pasir emas yang diberikan Rosetta, Alpha selamat, meski sedikit terluka akibat debu emas itu, dan Luna menanyakan kenapa Alpha tak menghentikan ledakan itu padahal dia bisa melakukannya. Tapi Alpha bilang dia ingin melihat senjata terakhirnya, dan mata Rosetta yang kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan Luna bilang sama seperti kakaknya yang lain, dia juga memiliki tatapan sama kuatnya. Lucia yang dimaksud, tapi Alpha sepertinya sengaja menghindari topik ini. Dia berpaling dari Luna, dan menatap Kowloon yang telah hancur. Sementara itu, Diana mencoba membangunkan Rosetta yang pingsan. Rosetta membuka mata dan mendapati dirinya berada di kota. Dengan Diana memeluknya erat-erat, bersama penjaga hutan lainnya berdiri di sekelilingnya. Meski sangat penasaran dengan situasi saat ini, dan bingung dengan rombongan penjaga hutan yang seharusnya diusir olehnya, Rosetta mendapatkan jawabannya sebelum dia sempat menanyakan pertanyaan itu. Wajah Diana dan yang lain penuh kekhawatiran dan kemarahan. Melihat ini Rosetta menyadari apa yang terjadi, dan tidak bisa menahan tawa kecilnya. Lalu Rosetta menanyakan kabar semua orang apakah masih sama seperti sebelumnya. Dan Diana bilang kita semua telah tumbuh, dan banyak hal yang menjadi lebih baik, dan kita tidak lagi hidup dalam kebencian. Lalu sama seperti yang lain, Rosetta menunggu hasil pertempuran. Ekspresi mereka berubah menjadi bersinar ketika tiba-tiba sebuah jejak muncul. Dan Diana mempererat pelukannya pada Rosetta seolah ingin menghentikannya. Saat Ayla, Lee, dan Liv sampai di puncak, mendapati Ku dan Lucia yang telah bertarung, Ku bilang Babilonia telah kalah. Ternyata Huaxu selama ini ada di tanganku sendiri. Dan ia menyadari kedatangan Gabriel di belakang karena Huaxu. Gabriel mengeluarkan tangan mengerikannya dari tubuhku. Lalu Gabriel meraihnya sebelum dia terjatuh dan melemparnya. Sebelum Sikikan dan yang lain sempat bereaksi, Ku mendarat di luar jangkauan, lalu cahaya aneh bersinar di tangan Gabriel. Sebuah kubus putih murni berkilauan di tangannya berubah menyatu dan terdekonstruksi. Apakah itu Huaxu? Gabriel bilang ini adalah bagian dari Huaxu, sejenis backdoor autentikasi. Ku sepertinya telah menempatkan Huaxu yang asli di tempat lain. Itu adalah sebuah pecahan, namun itu ada bagian dari kendali sistem. Itu sebabnya Ku ingin kamu mengambil ini. Kalau begitu, kembalikan pada kami. Ayla melancarkan serangan, dan berhasil dihindari Gabriel hanya dengan satu langkah. Bahkan ia meletakkan bukunya sebelum peluru Lee dan sabit sampai. Kemudian dia melambaikan tangan raksasanya lagi, menimbulkan badai angin kecil. Lalu Gabriel bilang semua berkat kalian, kami telah menghindari potensi pertikaian antara Ascendan.
Dan tidak banyak yang bisa didapat dari konflik ini. Yang ada hanya kesedihan. Gabriel berniat mewujudkan keinginan Luna. Pahami dari mana ia berasal. Lalu apa keinginan Luna? Keinginan Luna adalah menciptakan dunia yang bisa hidup berdampingan dengan punishing virus. Dengan menambah jumlah Ascendant adalah salah satunya. Yang lebih penting adalah memenuhi tugas kita sebagai Ascendant. Kami menyaring individu-individu yang cocok untuk bertahan hidup di dunia berikutnya. Dan mengundang mereka untuk bergabung dengan barisan kami. Kayaknya emang otaknya para Ascendant itu udah gak waras ya guys. Sekarang mereka mau main dewa-dewaan. Dia sudah menganggap dirinya malaikat, dengan Luna sebagai sang tahta tertingginya. Ia udah fiksi ini mereka beneran gila. Dan Gabriel memperhatikan Grey Raven selama ini, dan mengajak Grey Raven untuk ikut menjadi Ascendan, karena Gabriel bilang Grey Raven sangat layak akan hal itu. Layak bapak lumenyan. Gua kalau jadi sikikan udah jelas mending mati. Yah akhirnya kita bertarung melawan Gabriel tanpa Lucia yang sedang tak sadarkan diri. Dan Lee memiliki rencana, ia meminta kita untuk memberi dia waktu. Baiklah kita ikuti rencana Lee. Setelah kita menahan Gabriel cukup lama, lalu ia bilang Grey Raven tanpa Lucia itu bagaikan mobil tanpa mesin. Karena memang core tim ini ada di Lucia. Gabriel menyadari itu dan mengalahkan Grey Raven dengan mudah. Gabriel menjatuhkan Ayla dengan keras, lalu merentangkan tangannya. Mengumpulkan bola energi, tapi itu terlambat. Di tengah-tengah pengisian, pilar energi terbakar di udara dari langit, meledakkan bola energi, menyebabkan lengan Gabriel meledak akibat reaksi berantai. Asap mengelilingi Gabriel dalam sekejap. Itu adalah serangan satelit yang disiapkan Lee dari tadi, hasil mengulur waktu. Lalu Lee berbicara sambil maju dan menekan Gabriel. Mendorongnya kembali melalui serangan orbital dengan terus-menerus. Di bawah serangan gencar itu Gabriel tidak bisa lagi menghindari semua serangan. Dengan terpaksa bertahan dan memblokir, sebuah upaya yang terpuji, tapi begitu interval dan jangkauan serangannya terungkap, serangan orbital itu hanya menjadi mainan belaka. Aku akan menghabisimu sekarang. Namun saat berikutnya Lee mengaktifkan tampilan penargetan holografiknya. 1, 2, 4, semakin banyak sinar yang turun dari langit, balok-balok itu bertambah banyak jumlahnya jatuh menjadi lembaran, memotong jalan keluar Gabriel. Lee meningkatkan jangkauan, tapi mengurangi output, seperti tindakan bunuh diri, tapi Lee sejak awal memang bukan menargetkan Gabriel. Lalu pancaran cahaya gerimis yang tersebar seperti hujan masuk ke dalam ruangan, kelopak bunga di sekitarnya robek dan membumbung tinggi akibat hantaman energi tersebut. Awan debu mengepul, mengaburkan pandangan semua orang, namun di tengah kilauan Gabriel bilang pertempuran habis-habisan harus menunggu 1 hari lagi. Dan ia harus memberikan kunci itu pada Luna, dan di tengah cahaya, Gabriel mengucapkan selamat tinggal. Dan akhirnya chapter 12 berhasil saya tuntaskan. Jadi terungkap bahwa memang Gabriel berhasil membawa Huaxu, walau cuma kunci otoritas kendali. Sepertinya itu sudah cukup untuk mereka membuat bencana. Yah memang bagi yang sudah selesaikan story-nya sepertinya sudah tahu masalah besar yang akan datang di chapter 13. Tapi bagaimana proses itu akan terjadi, dan seperti apa dengan kepribadian Lucia yang baru? Itu akan terjawab di next chapter. Jadi untuk para sikikan bagaimana pendapat kalian silahkan tulis di kolom komen. Dan jangan lupa like dan subscribe ya guys. Baiklah saya akhiri video ini, sampai bertemu di next chapter. Salam online sikikan.